Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Bicara mengenai organisasi, tentunya kalian semua pernah mengikuti suatu organisasi, baik itu OSIS, Pramuka, atau yang lainnya di SMA ya, mungkin SMA maupun SMP. Nah, sama halnya di dunia perkuliahan juga, rekan Unesa. Di dunia perkuliahan juga banyak organisasi yang bisa kalian ikuti dan bisa kalian eh, menggali pengalaman di dalamnya ya. Jadi saat ini saya sudah bersama Ketua BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa UNESA, sudah ada di studio Mas Badrus. Halo Mas Badrus. Halo Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, tetap sehat, tetap luar biasa ya Mas. Salam sehat untuk kita semua. Ya, walaupun di masa pandemi tetap harus semangat, tetap harus sehat tentunya ya. Siap. Oke, baik. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar organisasi bersama Mas Badrus yang kebetulan di periode ini ya Mas 2020 2021 atau 2020. Sebelumnya memang 2019 2020 Ya. Tapi karena dari Pak Rektor UNESA sendiri menginginkan dari awal tahun sampai akhir tahun, jadi bisa dibilang tahun ini 2020 gitu. Tahun 2020 ya. Berarti Mas Badrus ini merupakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UNESA periode 2020. Baik, sebelumnya untuk lebih akrab, untuk lebih mengenal Mas Badrus, silahkan untuk menyaparkan UNESA terlebih dahulu. Baik, halo teman-teman mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrus Soleh. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Angkatan 2016. Saya asli Surabaya sih. Saya asli Surabaya, cuman kalau boleh lebih kenal lagi, sebenarnya saya keturunan orang tua saya dua-duanya dari Madura, cuman lahir besar saya dari Surabaya. Di Surabaya. Ya. Di Badan Eksekutif Mahasiswa ini sebagai, kalau tahun ini di Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas, saya sebagai ketua BEM-nya. Sebagai ketua BEM. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Baik Mas, bisa dijelaskan nggak Mas, ini di UNESA ini tentunya di Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin rekan UNESA belum mengetahui Badan Eksekutif Mahasiswa itu seperti apa sih. Dan mungkin rekan UNESA saat SMA hanya mengenal OSIS saja. Oke. Dan di perkuliahan ini kan banyak organisasi, baik di tingkat jurusan atau prodi, fakultas maupun di universitas. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih mendetail mengenai organisasi-organisasi itu, silakan. Oke. Jadi di universitas mungkin juga sama di universitas yang lain, cuman dalam penyebutannya saja mungkin yang agak sedikit berbeda dari setiap universitas. Nah, kalau berbicara di UNESA, ada di tingkat universitas, kemudian ada Ormawa, kita nyebutnya Ormawa ya, organisasi kemahasiswaan, di tingkat universitas, di tingkat fakultas, sama di tingkat jurusan atau prodi. Nah, kalau di tingkat paling bawah, paling kecil itu ada himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa prodi. Itu di tingkat paling kecil, di lingkup paling kecil di jurusan. Kemudian naik satu tingkat lagi di tingkat fakultas. Nah, di tingkat fakultas ini sudah ada dua lembaga, eksekutif sama legislatif. Nah, eksekutif ini Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Ya. Kemudian di legislatif itu ada namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM. DPM itu di tingkat fakultas. Nah, tadi sebelumnya kan ada di HMJ atau HMP ya. Betul. Itu bisa dianggap sebagai lembaga eksekutif. Jadi di tingkat jurusan ini tidak ada lembaga legislatifnya, tetapi ada lembaga eksekutif. Di tingkat fakultas pun sama, eksekutifnya BEM fakultas, legislatifnya DPM fakultas. Kemudian naik satu tingkat lagi itu ada BEM universitas dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, MPM menyebutnya. Jadi kalau di tingkat karena universitas ini apa ya, ilustrasi negara, betul, miniatur sebuah negara. Jadi di negara kan ada 3 lembaga, eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Ya. Nah, di UNESA hanya ada 2 lembaga, tetapi fungsi legislatif sama yudikatif dijadikan satu. Jadi pengawasan itu jadi satu di lembaga legislatif, seperti itu Mas. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa itu mungkin
melaksanakan program-programnya, Benar. dari lembaga yang legislatif itu melakukan pengawasan dan lain sebagainya. Benar. Mungkin kalian yang dulunya pernah aktif di organisasi OSIS dan lain sebagainya, mungkin itu salah satu lembaga eksekutifnya. Eksekutif. Benar. Kalau di sekolah dulu ada MPK. Oh, MPK. Ya, benar. Majelis Permusyawaratan Kelas kalau nggak salah dulu ya, itu mungkin lembaga legislatifnya. Benar. Nah, sama halnya di perkuliahan, namun penyebutannya berbeda. Lebih kompleks, lebih luas lagi di pemilihannya pun berbeda. Pemilihan di kalau eksekutif itu pemilihan sama kayak pemilihan presiden, semua memilih calon-calon orangnya. Nah, kalau legislatif itu dipilih berdasarkan wilayahnya masing-masing. Jadi di fakultas ada berapa jurusan? Ada 5 jurusan, berarti wilayahnya dibagi 5 jurusan. Jadi perwakilan jurusan A, B, C dan seterusnya. Kalau eksekutif ya sama kayak pemilihan wali kota, gubernur dan presiden. Nah, sama seperti itu. Kalau pemilihan anggota legislatif itu sama seperti kayak kita milih calon DPRD, DPR kota, sama persis, karena yaitu universitas ini miniatur dari sebuah negara. Gitu ya. Berarti kalau umpama pemilihan ketua HMC, berarti yang terlibat untuk memilih jurusan tersebut. Jurusan ya. Jadi tingkat HMC untuk rakyatnya, istilahnya Mas, rakyatnya yang memilih yang di tingkat jurusan atau prodi itu tadi. Gampangnya itu tingkat kota. Tingkat kota. Jadi ya pemilihnya ya di kota itu. Umpama jurusan pendidikan bahasa Inggris. Memilih ketua HMC-nya ya di jurusan bahasa Inggris itu. Kemudian naik lagi di fakultas. Nah, kalau fakultas ini bisa dibilang provinsi berdasarkan banyak kota yang ada di bawahnya, kayak gitu. Jadi rakyat atau pemilihnya mahasiswa di fakultas tersebut. Benar. Dan di yang paling tinggi di badan eksekutif mahasiswa universitas ya pemilihnya satu universitas. Pemilihnya satu universitas. Berarti dulu saat Mas Badrus ini melakukan pemilihan umum ya, istilahnya pemira istilahnya. Kalau di sini kita menyebutnya pemilihan umum raya. Umum raya. Disingkatnya pemira gitu. Jadi mungkin penyebutan di tiap universitas beda-beda, tetapi kalau di UNESA kita menyebutnya pemira. Jadi musim pemira itu pemilihan umum raya, entah di tingkat jurusan, fakultas atau universitas. Iya. Mungkin dulu saat pemilihan ketua OSIS pun saat di SMA juga melakukan pemilihan, tapi istilahnya ya cuma pemilihan ketua OSIS. Nah, gitu. Kalau di UNESA ada istilah tersendiri yaitu pemira, pemilihan umum raya. Jadi rekan UNESA, kalian di tahun 2020 ini yang masih mahasiswa baru, kalian tentunya masih beradaptasi di sini dan belum merasakan euforianya pemira ya. Benar. Jadi kalian nanti akan merasakan euforia pemira itu di tahun 2021. Di semester 2 ya. Itu. Jadi ditunggu saja. Tapi ada wacana juga kalau pemira ini akhir tahun. Jadi mungkin teman-teman yang semester 1 yang angkatan 2020 mungkin akan merasakan, tetapi euforianya akan sedikit berbeda karena asumsinya adalah kita masih di tengah pandemi. Oh, begitu. Jadi kalaupun nanti bisa dilaksanakan di 2020 ini, berarti kalian bisa langsung merasakan pemilihan umum raya, namun di suasana yang berbeda karena di tengah pandemi ini. Itu ya, rekan Nesa. Baik, tadi sudah dijelaskan ada badan eksekutif dan badan legislatif. Nah, kita fokus kepada eksekutifnya, Mas. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk satu persatu. Ya, mulai dari HMC atau HMP, kemudian BMF dan BMU. Nah, tugas-tugas mereka nanti di setiap jenjang atau di setiap kota, provinsi dan negaranya itu nanti seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Kalau kita berbicara dari lingkup yang paling kecil dulu ya, kalau di tingkat jurusan sedikit berbeda dengan yang di tingkat fakultas dengan universitas, karena salah satu tugas mereka adalah memperkenalkan jurusannya dengan berbagai kegiatan yang sesuai dengan jurusan tersebut. Semisal di teknik informatika, karena saya di teknik informatika, mungkin kegiatannya tidak jauh seperti lomba desain web, lomba memprogram dan lain sebagainya. Nah, itu untuk memperkenalkan bahwa di UNESA ada jurusan teknik informatika melalui
himpunan mahasiswanya. Mm-mm. Nah, itu salah satu tugasnya. Kemudian tugas yang kedua adalah sama seperti lembaga eksekutif yang lain, adalah penyambung lidah. Penyambung lidah antara mahasiswa di lingkup sesuai dengan tingkatannya, dengan birokrasi sesuai juga dengan lingkupannya sendiri. Nah, Mm-mm. di jurusan seperti itu. Jadi segala informasi mengenai birokrasi di Ya. jurusan, misal ada peraturan terbaru mengenai pembuatan skripsi, pembuatan ada lomba PKM, PMW dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu tugas lembaga eksekutifnya itu memberikan informasi seluas-luasnya. Nah, biasanya susunannya ada yang lebih kecil lagi, ada koordinator prodi, Mm-mm. koordinator kelas dan lain sebagainya. Nah, itu beda-beda memang di setiap Jurusan. jurusan Mm-mm. di UNESA. Nah, itu di tingkat jurusan. Jadi Jurusan. lingkupnya kecil dan ada satu tugas yang memang itu untuk memperkenalkan jurusannya kepada calon-calon mahasiswa baru Mahasiswa. nantinya, Mm-mm. dengan Mm-mm. program-program yang tentu saja selinear dengan Jurusan yang jurusan tersebut. itu. Ya. Mm-mm. Kemudian di tingkat fakultas Ya. sama ini sebenarnya, tetapi ada sedikit pengurangan fungsi, bahwa memang perlu kita memperkenalkan fakultas tersebut bahwa di UNESA ada nih fakultas ini. Nah, kegiatan-kegiatan di tingkat fakultas biasanya sebisa mungkin dibuat yang merangkul semua jurusan yang ada. Misal di Fakultas Teknik kita ada program misal Pekan Fakultas, yang di sana teman-teman semua jurusan yang ada di Fakultas Teknik saling berkolaborasi di dalamnya. Jadi fungsinya bukan memperkenalkan jurusan lagi, tetapi memperkenalkan inilah ada fakultas. Tetapi tidak terlalu ke sana pada akhirnya. Tetapi fungsi utamanya tetap menyambung lidah antara mahasiswa dengan di tingkat fakultas. Nah, misal terkadang ada mahasiswa yang ada kesulitan dalam mengurus surat izin magang, surat izin ini. Nah, terkadang mahasiswa ini tidak tahu, teman-teman mahasiswa ini kurang paham. Kita mau protes ke siapa? Kita mau mengadu ke siapa? Ke dekan pun ya nggak mungkin kan? Yeah. Mungkin. Nah, biasanya teman-teman ini melaporkan ini di badan eksekutifnya atau di HMJ-nya. Nanti HMJ yang naik ke fakultas. Jadi, nah itu yang akan biasanya akan dirangkum, masukan-masukan dari teman-teman akan dirangkum, kemudian akan disampaikan, Pak, Bu, di pimpinan fakultas, Pak, Bu, ini ada masukan dari teman-teman mahasiswa seperti ini. Nah, itu nanti follow up-nya kita mengawal di situ, mengawal kebijakan yang ada di fakultas dan lain sebagainya. Nah, itu di tingkat fakultas. Kemudian di tingkat universitas kurang lebih juga sama di tingkat fakultas sebelumnya, tetapi kegiatan kita ranahnya akan lebih melebar lagi karena universitas sendiri kan banyak fakultas. Betul. Tapi beda-beda di universitas. Kalau di BEM UNESA kita fokuskan ke pendidikannya, karena kita tahu sendiri UNESA terkenal dengan kampus pendidikan. Betul. Jadi kita memberikan kegiatan-kegiatan kesehatan mental dan lain sebagainya. Jadi kegiatan kita lebih melebar dan fungsinya tetap sama, pengawalan kebijakan. Terutama di tengah-tengah pandemi ini kita tahu sendiri banyak kebijakan dikeluarkan karena menyesuaikan dengan pandemi. Nah, itu yang kita kawal, seperti menyampaikan informasi kepada teman-teman mahasiswa, kemudian masukan dari teman-teman mahasiswa kita sampaikan waktu audiensi dengan pimpinan rektorat. Nah, itu memang tugas kami sebagai lembaga eksekutif ya, terutama di tingkat universitas, karena segala kebijakan awalnya dari pimpinan tertinggi di Pak Rektor sendiri. Nah, pintunya, anggap saja badan eksekutif ini pintu antara mahasiswa dengan pihak birokrasi kampus. Nah, itu yang kita menyampaikan. Jadi penyambung lidah lah, sebagai gampangannya penyambung lidah seperti itu. Kemudian ya tetap ada fungsi pengawasan. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang memang menurut kami sendiri meskipun belum dikaji oleh teman-teman banyak, wah ini sedikit menyulitkan dan lain sebagainya. Nah, baru kita menyampaikan itu di pihak birokrasi. Seperti itu, Mas. Jadi memang kalau bicara tentang organisasi itu memang luas sekali, Mas ya. Benar. Mungkin nanti kalau kita bahas satu persatu tidak akan cukup durasinya. Jadi rekan UNESA semuanya yang memang punya pengalaman organisasi dan ingin memperdalam skill atau kemampuan organisasi kalian,
tidak ada salahnya untuk berproses bersama di Badan Eksekutif Mahasiswa, baik itu yang di tingkat jurusan, fakultas maupun di universitas. Jadi ada 3 itu tingkatan di Universitas Negeri Surabaya ini. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan Mas Badrus seputar organisasi tentunya, tetap di sini Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih dalam program Bincang Unesa Bisa bersama saya Mufti Isror dan Mas Badrus dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Baik, tadi kita sudah bicara jauh mengenai organisasi-organisasi eksekutif ya Mas, baik di tingkat jurusan, fakultas maupun universitas. Kemudian untuk struktur organisasinya Mas, apakah secara general, secara umum, apakah dari tingkat jurusan sampai universitas itu sama atau ada perbedaan? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, mungkin secara umum di tingkat jurusan maupun fakultas, jurusan dan fakultas kurang lebih sama, dan penyebutannya adalah departemen. Jadi ketua HMJ atau ketua BEM fakultas itu ketua, kemudian ada BPH yaitu sekretaris 1, sekretaris 2 dan bendahara 1, bendahara 2. Kemudian di bawahnya akan ada departemen-departemen, dan yang umum ada seperti departemen dalam negeri itu yang mengurusi internal mereka sendiri di tingkat jurusan maupun di tingkat fakultas. Kemudian ada komunikasi dan informasi ya seperti negara ada Menteri Kominfo. Nah, komunikasi dan informasi itu penting. Kemudian ada satu departemen yang khusus untuk mengembangkan bakat dan minat seperti olahraga dan lain sebagainya. Kemudian penelitian. Nah, itu ada di tingkat jurusan dan fakultas. Kemudian di tingkat universitas sebenarnya sama, tetapi penyebutannya berbeda. Jadi kalau di tingkat universitas kita menyebutnya kementerian. Kalau di fakultas dan jurusan menyebutnya departemen. Di universitas kita menyebutnya kementerian. Nah, isi dari tiap kementerian, kemudian kementeriannya apa, departemennya apa, nah itu disesuaikan dengan keinginan ketuanya sendiri. Ketuanya ingin berfokus kepada mana. Nah, mungkin ada setiap tahun ada pengurangan, mungkin ada penambahan dan lain sebagainya. Nah, berbeda-beda. Tetapi kalau secara umum ya mungkin ada departemen yang mengurusi internal, yang mengurusi eksternal, itu menyebutnya departemen luar negeri atau kementerian luar negeri. Kemudian akses informasi. Nah, dan yang paling penting ini advokasi dan kesejahteraan mahasiswa itu sudah pasti ada di setiap ormawa. Entah penyebutannya dijadikan satu di Dagri atau seperti apa, tetapi pasti akan ada khusus advokasi dan kesejahteraan mahasiswa itu, atau advokesma lah kita menyebutnya. Kayak gitu. Kalau secara umum seperti itu, Mas. Jadi di tingkat jurusan dan fakultas mungkin agak sama, kurang lebih sama, tapi di universitas itu agak berbeda sesuai dari kepengurusannya itu sendiri ya, Mas. Penyebutannya pun juga berbeda. Benar. Di tingkat jurusan sama fakultas terkadang juga berbeda-beda susunan departemennya. Mungkin ada departemen yang dihilangkan atau ditambahkan, sama seperti itu. Semua tergantung keinginan ketuanya seperti apa nanti membawa organisasi itu. Organisasi mau diarahkan kemana nanti. Nah, keinginan disesuaikan dengan struktur yang ada. Semisal dulu di tingkat fakultas, di tingkat universitas lah, dulu ada beberapa kementerian. Nah,
di tahun saya BPH yang sekretaris 1, sekretaris 2 dan bendara 1, bendara 2 itu kita jadikan satu kementerian. Jadi tidak jadi ketua sama wakil langsung di bawahnya ada kementerian seperti itu. Beda dengan struktur sebelumnya, tetapi secara peraturan kita menyebutnya kementerian, isinya disesuaikan dengan keinginan masing-masing ketua seperti itu. Jadi sesuai dengan tujuan dari ketuanya kalau Benar, begitu ya. Jadi benar. ketuanya ingin membuat gebrakan apa di tahun Benar. periodenya, berarti kementeriannya disesuaikan dengan itu. Benar. Ya. Baik, kemudian seberapa pentingkah organisasi menurut Mas Badrus sendiri? Oke. Mungkin Mas Badrus sebelum menjadi ketua BEMU dulu saat maba atau saat mahasiswa tengah-tengah istilahnya ya, mungkin ikut organisasi apa di fakultas sebelum sampai akhirnya di tahun ini Mas Bartus diamanai sebagai ketua BEM UNESA ini. Silakan. Kalau berbicara pentingnya organisasi, jujur saja di awal-awal dulu saya orangnya nggak terlalu peduli dengan organisasi. Bahwa mindset saya waktu itu organisasi ketika di SMK dulu itu untuk orang-orang yang mohon maaf itu cari perhatian dan sebagainya kepada guru-guru. Dulu mindset saya seperti itu. Kemudian masuk di universitas, ketika mahasiswa baru dulu kita di ospek, kemudian kita diperkenalkan pentingnya organisasi. Sedikit terbuka bahwa kalau kita kuliah saja tanpa mengikuti organisasi, entah dimanapun itu organisasinya ya, di tingkat apapun, kita kayak apa ya, masih separuh menjadi mahasiswa. Memang mengikuti organisasi tidak menjamin kesuksesan memang, tetapi perlu diketahui yang paling penting untuk menjadi organisatoris itu soft skill yang kita miliki. Yang dulunya saya nggak berani berbicara di depan orang banyak, di depan kamera dan lain sebagainya, di organisasi kita dipaksa untuk terbiasa dengan hal itu. Jadi secara tidak langsung soft skill kita akan meningkat, dan itu saya yakin itu akan diperlukan ketika nanti kita lulus dari universitas gitu, seperti itu. Jadi kalau ditanya pentingnya, sudah pasti sangat penting karena itu mempengaruhi soft skill kita. Jadi hard skill kita dapatkan ketika di dalam kelas sesuai dengan jurusannya masing-masing, tetapi di organisasi ada sesuatu yang memang tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Betul. Contohnya saja itu soft skill. Kemudian satu lagi yaitu relasi entah dengan demisioner yang dulu di organisasi itu atau dengan teman-teman sebaya. Nah, contoh di tingkat jurusan, ketika kita ikut di tingkat jurusan ya kita kenalnya teman-teman jurusan. Nah, dulu saya mulai itu di staf anggota BEM Fakultas Teknik. Dulu awalnya seperti itu. Kemudian tahun depannya lagi saya ingin untuk jadi ketua BEM Fakultas, dan alhamdulillah jadi waktu itu 2019. Kemudian di tingkat universitas saya mencalonkan diri jadi ketua BEM Universitas waktu itu. Nah, perbedaannya terasa sekali ketika di tingkat fakultas ya saya kenalnya dengan teman-teman fakultas. Kemudian kalau di tingkat universitas kenalnya sudah pasti di banyak mahasiswa di berbagai fakultas, terutama di berbagai universitas. Nah, ini salah satu manfaat yang saya dapatkan ketika menjadi ketua BEM Universitas. Mungkin nggak hanya ketua ya, mungkin anggota ketika bisa memanfaatkan apa yang dia punya sekarang, dia bisa membaur dengan teman-teman di universitas lain. Nah, itu salah satu pentingnya organisasi di tingkat universitas maupun jurusan. Jadi pentingnya Ormawa ya itu sih, soft skill sama relasi yang didapatkan. Itu. Kemudian, nah tadi kan sudah ngobrol-ngobrol seputar tingkatan-tingkatan organisasi ya Mas, mungkin dari himpunan mahasiswa jurusan, fakultas, dan universitas. Nah, untuk keanggotaannya sendiri itu seperti apa? Apakah maba bisa mencalonkan diri sebagai ketua BEM UNESA, ataukah masih maba itu harus berproses dulu dari jurusan, fakultas, kemudian dari tahun ke tahun naik seperti itu, ataukah bisa langsung istilahnya melompat dari saat maba langsung mencalonkan diri sebagai ketua BEMU? Nah, mungkin dari teman-teman rekan Indonesia kan juga belum tahu itu untuk kepengurusannya itu seperti apa, bisa dijelaskan?
idealnya mahasiswa baru itu memulai di tingkat jurusan. Jadi kalau di UNESA ini ada aturan, bukan aturan secara tertulis ya, tetapi memang budayanya seperti itu, budaya Bang. turun. Jadi sebagai mahasiswa baru dianjurkan untuk mengikuti di HMJ, himpunan mahasiswa jurusan. Jadi anggota terlebih dahulu satu periode. Kemudian jika ingin menjadi ketua HMJ, silakan mencalonkan, atau mungkin langsung lompat jadi staf BEM fakultas mungkin. Nah, kalau jadi seorang ketua tidak ada aturan yang mengharuskan jadi ketua himpunan dulu, kemudian baru bisa mencalonkan diri sebagai ketua BEM fakultas. Dulu jujur saja saya nggak di HMJ malah. Saya dulu nggak diterima di himpunan mahasiswa jurusan. Jadi sempat nggak ikut organisasi. Kemudian tahun depannya kan saya semester 3 atau 4 atau 4 gitu ya. Nah, seharusnya itu jatahnya menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan. Seharusnya seperti itu. Tetapi saya waktu itu nggak ke arah sana karena memang terbentur aturannya di setiap jurusan berbeda-beda. Tetapi waktu itu di jurusan saya, ketika ingin mencalonkan jadi ketua himpunan harus menjadi anggota himpunan terlebih dahulu selama satu periode. Nah, sedangkan saya kan nggak memenuhi itu. Akhirnya saya lompat di fakultas. Jadi staf fakultas, staf departemen. Staf departemen di fakultas. Nah, di sana setelah berjalan satu periode seharusnya memang dari ketua himpunan mempunyai peluang besar untuk menjadi ketua BEM fakultas memang waktu itu. Tetapi keadaan di setiap fakultas berbeda-beda, di setiap jurusan berbeda-beda. Akhirnya dari jurusan saya waktu itu saya mencalonkan diri jadi ketua BEM fakultas. Yang awalnya staf departemen, saya mencalonkan diri sebagai ketua BEM fakultasnya. Nah, itu semester 6-7 kalau saya 6-7. Jadi saya jadi ketua BEM fakultas itu semester 6 sampai 7. Nah, kemudian menjadi ketua BEM fakultas memiliki peluang besar untuk menjadi ketua BEM universitas. Ya sama lah. Ketika dulu kita jadi wali kota, misal kita bisa memanfaatkan peluang kita, kemudian kita bisa menaikkan nama kita, akhirnya jadi peluang di provinsi, di gubernur atau presiden sekali. Betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk menjadi keanggotaan ini siapa saja bisa sebenarnya. Siapa saja, misal di tingkat jurusan maba, mahasiswa baru mau daftar di tingkat fakultas atau di universitas pun menjadi anggota loh ya. Menjadi anggota itu sah-sah saja. Nah, tetapi untuk menjadi ketua di fakultas atau di universitas itu ada peraturan sendiri, ada undang-undangnya sendiri yang dibuat oleh badan legislatif itu tadi. Nah, kalau di universitas seingat saya waktu itu harus memiliki sertifikat LKMM dan lain sebagainya. Kemudian semesternya harus sekian. Nah, itu yang menghalangi, yang membatasi, bukan menghalangi, yang membatasi bahwa harus seperti ini. Cuman ketika persyaratan itu terpenuhi, ya siapa saja bisa. Misal semester 3 selama memiliki ini ya bisa mencalonkan diri sebagai BEM universitas. Misal. Tetapi juga perlu dipertimbangkan kira-kira ketika mau ikut kontestasi siapa yang akan mendukung saya, siapa orang-orang yang akan menjadi lingkaran saya nanti. Nah, itu yang proses membangunnya seharusnya di bawah terlebih dahulu. Nah, memang tidak ada larangan, tetapi idealnya seperti itu. Jadi dari tingkat paling bawah seperti itu. Di lingkup paling kecil kita membangun tim, kemudian kita bawa tim kita di tingkat yang satu lagi lebih atas, kemudian ketika kita bisa bermanfaat atau memiliki peluang lagi, ya kita naik lagi seperti itu. Jadi rekan UNESA, bagi kalian yang saat ini masih mahasiswa baru, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi keanggotaan baik itu di tingkat jurusan, fakultas maupun universitas. Nah, tapi idealnya saat di semester awal atau di semester maba ini kalian berproses di jurusan terlebih dahulu. Kalaupun nanti sudah melaksanakan satu periode selesai, bisa nanti naik di fakultas. Kemudian bisa naik lagi di
Universitas. Benar. Tapi kalaupun keanggotaan di semua jenjang organisasi bisa ya Mas ya? Bisa. Kalau Mm-mm. kalau di tahun kami di Mm-mm. BEM Unisba 2020 kan mahasiswa barunya kan 2019. Ya, Banyak anggota kita yang memang dari angkatan 2019 memang. 2019. Mm-mm. Jadi yang penting dimanapun kalian berproses, baik itu di jurusan, fakultas maupun universitas, kalian berproses secara bersungguh-sungguh. Akhirnya nanti ilmunya atau pengalaman yang kalian dapatkan saat berproses di situ akan bermanfaat bagi kalian ke depannya seperti itu. Mungkin saat berorganisasi manfaatnya mungkin belum bisa kita rasakan sekarang, Iya, memang. tapi di kemudian hari pasti terasa. Benar. Dulu saat melaksanakan tugas rasanya berat dan lain sebagainya, tapi nanti di saat terjun di masyarakat, nah Benar. itu nanti akan kalian rasakan bagaimana Benar, manfaatnya. Oke, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama Mas Badrus, karena kalau ngobrolin organisasi ini pasti luas sekali, Iya, benar. apalagi di universitas teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa Informasi, Edukasi dan Prestasi. Masih dalam program Bincang Unesa Bisa bersama Mas Badrus dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Baik Mas Badrus, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar seputar organisasi dan keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi tingkatan-tingkatannya. Nah, mungkin banyak program-program kerja Mas dari setiap setiap badan eksekutif baik di tingkat jurusan, fakultas maupun universitas. Nah, mungkin di tengah pandemi ini, mungkin kalau normal kan ya layaknya kegiatan ya pasti persiapannya rapat dan lain sebagainya ya. Di tengah pandemi ini kira-kira seperti apa sih Mas badan eksekutif itu harus tetap bisa melaksanakan kegiatan namun di tengah keterbatasan seperti ini, di tengah pandemi ini? Mungkin permasalahan ini dirasakan oleh semua ketua Ormawa ya Yeah. yang ada di Indonesia. Kita di awal dulu sudah merancang selama satu periode ini kita akan melakukan apa sih? Itu planningnya adalah dengan asumsi bahwa Indonesia akan baik-baik saja seperti itu. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang pandemi ini masih berlangsung sehingga semua rencana kegiatan, semua rencana yang sudah direncanakan di awal itu kita rubah secara keseluruhan menjadi online semua. Jadi online semua. Nah, ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan secara online. Ya. Mungkin untuk rapat dan lain sebagainya, persiapan dan lain sebagainya. Nah, kita memang dituntut untuk melek akan teknologi informasi. Kita yang awalnya tidak tahu mungkin bagaimana rapat secara online dan sebagainya, kita dipaksa untuk tahu dan melaksanakan itu. Nah, untuk kegiatannya sendiri mungkin setahu saya di tingkat jurusan maupun di tingkat universitas kegiatan kita alihkan secara online. Jadi awalnya dulu ada seminar mengenai ABCD secara offline di tempat ABCD, mendatangkan ini. Nah, itu dirubah secara 180 derajat pelaksanaannya secara online dan sebagainya. Pemateri kita cari lagi, waktu kita sesuaikan, pertimbangan-pertimbangan apa saja yang perlu dilakukan. Nah, ini memang cukup terasa sekali dan ketika dibandingkan dulu di waktu sebelum pandemi memang sangat berbeda dan ada yang kurang memang. Jadi kita nggak terjun ke lapangan, Betul. kita nggak ngopi bareng, nggak ngobrol bareng secara langsung, memang sedikit berbeda sih. Cuman ya sebagai mahasiswa kita harus dituntut untuk
beradaptasi baik di cuaca atau kondisi yang memang menguntungkan dan kondisi yang memang sedikit tidak menguntungkan untuk kita. Jadi kita tetap berproses dan tidak membatalkan ya. Jadi tidak membatalkan tetapi menggodok ulang mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Seperti itu, Mas. Jadi walaupun di tengah pandemi untuk kegiatan-kegiatannya tetap dilaksanakan. Benar. Ya. Yang semula dilaksanakan secara offline sekarang online semua. Benar. Pertemuan rapat juga online dan lain sebagainya. Oke Mas, yang jadi pertanyaan satu lagi. Dulu waktu SMA, mungkin rekan-rekan semua yang berkecimpung di OSIS. Nah, umpama ada kegiatan A, pelaksananya dari tim OSIS semua. Nah, di masa perkuliahan ini seperti apa? Apakah umpama ada program kerja A, ini bicara di waktu normal ya Mas. Umpama ada seminar A, apakah yang melaksanakan itu nanti hanya dari pihak BEMU saja? Apakah ada mungkin istilahnya open recruitment untuk kepanitiaan? Kan kita bicara di perkuliahan ya, pasti berbeda dengan saat sekolah OSIS, semua kegiatan yang handle OSIS semua. Dari karnaval apa semuanya OSIS. Nah, di perkuliahan ini seperti apa? Baik di tingkat jurusan, fakultas maupun universitas. Mungkin secara umum sama antara tingkat universitas sampai jurusan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin di awalnya ikut open recruitment menjadi fungsionaris, jadi kita menyebutnya fungsionaris, jadi staff, kemudian kepala divisi, kepala departemen dan lain sebagainya kita menyebutnya fungsionaris, termasuk ketua BEM pun ya fungsionaris namanya kan, menyebutnya fungsionaris. Tidak, ketika memang di awal dulu tidak diterima atau tidak lolos seleksi, jangan berkecil hati karena setiap kegiatan, beberapa kegiatan mungkin akan diadakan open recruitment untuk teman-teman di luar organ tersebut. Jadi tapi itu tergantung besar kecilnya kegiatan tersebut. Misal ada kegiatan, kalau di UNESA di tiap Ormawa ada kegiatan yang memang khusus untuk perayaan di akhir periode. Kita mengadakan kegiatan tasyakuran atau kita mengadakan kegiatan konser dan lain sebagainya. Nah, itu kan memerlukan orang banyak untuk mengurusi satu kegiatan itu aja. Dan kalau dirasa keanggotaan ini masih kurang, itu pasti akan dibuka open recruitment untuk teman-teman yang ingin berproses. Nah, itu kesempatan teman-teman jika tidak menjadi fungsionaris secara langsung di dalam organ tersebut, tetapi masih bisa untuk mengikuti oprek kegiatan tersebut. Jadi bisa tahu, untuk mengadakan kegiatan ini perlunya panitia ini, si ini, seksi ini, si ini dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang diperlukan, tetapi jangan ditutupi atau dibatasi bahwa organisasi hanya membuat event, karena mungkin yang open recruitment kegiatan tadi taunya ketika membuat event, tetapi ketika menjadi fungsionaris ada perbedaan. Jadi untuk pengawalan suara, pengawalan kebijakan dan lain sebagainya pasti akan berbeda. Tetapi kalau untuk yang itu, setahu saya untuk selama ini dihandle oleh teman-teman fungsionaris sendiri, karena tidak memerlukan banyak orang untuk melakukan pengawalan tersebut. Betul. Jadi walaupun secara struktur rekan-rekan UNESA atau rekan-rekan maba ini tidak masuk dalam fungsionaris di keanggotaan badan eksekutif baik di jurusan, fakultas maupun universitas, tapi bila mana ada salah satu kegiatan yang membutuhkan kepanitiaan dengan jumlah yang banyak, akan ada open recruitment. Jadi membuka kesempatan untuk rekan Indonesia yang ingin berproses walaupun tidak menjadi fungsionaris di badan eksekutif itu. Jadi rekan Indonesia, istilahnya begini, dari kalian mengikuti organisasi saat SMA dan perkuliahan itu jelas sangat berbeda. Nah, bagaimana kalian akan mengetahui lebih dalam? Nah, rasakan saat kalian terjun langsung atau mengikuti langsung kegiatan-kegiatan yang ada di kampus seperti ini. Jadi bila mana kita memang membahasnya secara tuntas, nanti tidak cukup waktu 1 hari, tidak cukup bicara soal organisasi 1 hari, tidak cukup. Jadi kita nanti bicara garis besarnya saja. Nanti rekan Indonesia bisa mengetahui lebih dalam saat di perkuliahan normal setelah pandemi ini. Semoga doanya kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, semoga pandemi cepat berlalu dan bisa melaksanakan aktivitas normal kembali, begitu ya Mas. Baik, dari segi program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan badan eksekutif, apakah sasarannya itu hanya lingkupnya mahasiswa UNESA saja yang di BEMU? Apakah mahasiswa fakultas di BEMF dan jurusan saja? Apakah tidak ada output untuk masyarakat luas, Mas?
Mungkin kalau berbicara terkait program, ada program memang dikhususkan untuk internal itu sendiri, Mm-mm. entah jurusan, fakultas atau universitas. Nah, tetapi terkadang kita juga membuat kegiatan yang memang open untuk semua masyarakat. Jadi mahasiswa umum atau masyarakat umum boleh ikut untuk Mm-mm. eh, join ke kegiatan kita. Jadi bukan panitia ya, jadi bukan Iya, panitia tetapi menjadi bagian istilahnya. bagian Mm-mm. dari acara tersebut. Mm-mm. Tetapi terkadang memang dalam beberapa program kerja itu ya eh, pengabdian. Jadi untuk pengabdian mungkin yang mengerjakan adalah ya oprek itu sendiri Mm-mm. atau anggota badan eksekutif itu sendiri ya. Kemudian kalau ditanya apa peran kita di masyarakat, kalau di setiap Ormawa mungkin ada program untuk khusus pengabdian kepada masyarakat. Jadi entah misal fakultas teknik arahnya pengabdian kemana, Mm-mm. bentuknya apa, mungkin Mm-mm. akan sesuai dengan apa ya fakultasnya sendiri. Jadi fakultas teknik dengan memberikan informasi mengenai teknologi informasi dan lain sebagainya. Nah, berbeda-beda. Nah, tetapi kalau digolong-golongkan mungkin akan ada kegiatan yang untuk internal, kegiatan yang memang untuk umum, kemudian kegiatan yang memang dikhususkan untuk pengabdian kepada masyarakat. Mungkin itu yang poin-poin penting beberapa program kerja dari badan eksekutif. Jadi mungkin ada 3 itu, internal, umum, dan pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu, Mas. Jadi tetap ada sumbangsih atau istilahnya manfaat yang dirasakan masyarakat Benar. dengan Adanya badan eksekutif ini. nah gitu ya. Jadi sasarannya tidak hanya mahasiswa saja. Tidak. Jadi 3 itu tadi ya, mahasiswa internalnya, Internal, umum dan pengabdian pengabdian. kepada masyarakat. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya-tanya mengenai pengalaman Mas Badrus. Proses menuju eh, ketua BEM UNESA ini kan tidak serta-merta langsung begitu saja, tapi sempat ikut di keanggotaan BEM BMF. fakultas dan proses-prosesnya. Mungkin sejauh ini tantangan ketika mengikuti Ormawa khususnya di badan eksekutif mahasiswa ini seperti apa? Mungkin tantangan menjadi anggota dan menjadi ketua kan berbeda, Iya, jelas benar, berbeda benar, Mas. jelas Saat menjadi berbeda. anggota dan menjadi ketua mungkin bisa disampaikan. Ketika menjadi ketua menjadi anggota ya, Anggota anggota dulu ya. terlebih dahulu ya. Mm-mm. Menjadi anggota, mungkin tantangannya adalah bagaimana cara kita membagi waktu. Membagi waktu karena menjadi anggota akan lebih lebih berfokus pada teknis teknis kegiatan. Jadi kita terjun langsung ke lapangan karena memang itu tempat kita untuk mencari pengalaman di lapangan. Jadi Mm-mm. bagaimana sih pengalaman-pengalaman di lapangan. Nah, mungkin kesusahannya adalah membagi waktu antara perkuliahan dengan kegiatan. Tapi itu hal yang lumrah Betul. dan bagaimana cara kita untuk mengatur mengatur itu. Nah, kemudian ketika menjadi ketua fakultas atau universitas, perbedaan perbedaan secara umum adalah apapun yang dilakukan anggota kita, apapun yang dilakukan anggota kita, entah baik atau buruk, pasti awalnya dulu yang bicara adalah kita, jadi ketua. Jadi itu yang menjadi perbedaan besar ya antara ketika menjadi anggota dan ketua. Jadi ketika organisasi kita membuat kegiatan yang memang dirasa teman-teman itu bermanfaat dan itu bagus, pasti yang akan dipuja atau dipuji terlebih dahulu itu kita. Tetapi ketika ada melesetnya sedikit lah, Iya, ada betul. kelirunya sedikit, pasti yang dicari terlebih dahulu adalah kita. Jadi perbedaannya di sana. Tetapi eh, untuk manfaat yang didapatkan pun juga berbeda tetap. Jadi manfaat yang didapatkan menjadi ketua organisasi mungkin akan lebih besar, bisa bertemu langsung dengan pihak birokrasi dan Mm-mm. sebagainya. Tetapi tetap harus menjadi, kalau saran saya menjadi keanggotaan terlebih dahulu, karena menjadi seorang ketua harus paham dulu di lapangan seperti apa. Betul. Kira-kiranya nanti yang diperlukan seperti apa. Nah, itu yang sebagai apa ini pegangan ketika membuat keputusan. Dulu salah satu yang mendorong saya ingin menjadi ketua BEM fakultas adalah Mm-mm. kenapa sih kok ketua yang dulu kok mikirnya A, padahal saya mikirnya harusnya B. Kenapa kok nggak B aja, kok Mm. malah ambil A. Nah, ternyata itu terasa ketika menjadi ketua sendiri, menjadi posisi tersebut. Mm. Pertimbangannya terlalu banyak, pertimbangannya banyak. mungkin mungkin ini berpikiran A, mungkin di sini berpikiran B. C, D dan seterusnya. Akhirnya ditimbang-timbang dan yang baik mungkin A. Akhirnya
yang diambil. Nah itu yang dulu membuat saya akhirnya terdorong untuk menjadi ketua BEM, karena saya ingin tahu apa sih yang membuat ketua saya dulu kok berpikirnya berbeda sekali dengan saya, gitu, seperti itu. Dan ya memang benar merasakan, dan tantangannya yaitu apa ya, seperti pimpinan kita di wali kota maupun di gubernur maupun di presiden, pasti kita tahu lah segala kebijakan kita, apa yang dilakukan kita pasti akan dikritisi, ada yang mendukung, ada yang kontra, mungkin mungkin itu perbedaan secara mendasar ya Mas ya, antara ketika menjadi anggota dan ketua. Jadi memang benar-benar berbeda antara saat menjadi anggota dan menjadi ketua. Saat menjadi anggota di mana tempat kita untuk belajar, untuk menggali pengalaman lebih jauh lagi. Nah, saat menjadi ketua kita harus mempertanggungjawabkan organisasi yang kita pimpin itu ya. Oke, baik rekan Indonesia, sesaat lagi kita akan bicara lebih detail lagi, atau di segmen terakhir nanti ya, kita akan mengupas yang belum kita kupas di segmen-segmen sebelumnya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Nesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama Mas Badrus dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian pengalaman-pengalaman Mas Badrus saat menjadi anggota maupun menjadi ketua. Nah, Mas Badrus bisa sedikit berbagi pengalaman kepada rekan Unesa, bila mana memang rekan Unesa ada keinginan untuk bergabung menjadi keanggotaan atau fungsionaris dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu, pastinya banyak kegiatan yang akan dilaksanakan, banyak kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, di perkuliahan pastinya tugas utama seorang mahasiswa adalah berkuliah ya Mas ya. Saat kita berproses di organisasi, pastinya waktu kita akan terbagi antara perkuliahan dan organisasi. Nah, Mas Badrus silakan berbagi tips kepada rekan Unesa bagaimana selama berproses saat menjadi anggota maupun menjadi ketua, manajemen waktu yang Mas Badrus terapkan sehingga antara perkuliahan dan kegiatan organisasi itu bisa berjalan secara beriringan sampai saat ini. Oke. Mungkin pesan saya untuk teman-teman mahasiswa baru ya, mahasiswa baru terutama, ubah mindset kita bahwa mungkin perkuliahan akan sedikit, mungkin sama-sama saja ketika di SMA atau SMK dulu ya. Dan saya pastikan itu benar-benar berbeda apa yang teman-teman dapatkan dulu ketika di SMA atau SMK dan di universitas. Dan saya yakinkan pada teman-teman bahwa organisasi itu penting. Tetapi tetap jangan lupakan tugas utama seorang mahasiswa adalah belajar. Jadi ada tanggung jawab memang kepada orang tua kita yang mungkin membiayai kita. Kita harus, istilahnya outputnya adalah menjadi orang yang berhasil atau orang yang sukses. Nah, salah satu kunci sukses adalah pengalaman yang kita dapatkan harus banyak, nggak bisa dibilang lagi. Pengalaman memang harus sebanyak mungkin kita gali. Nah, tipsnya untuk teman-teman adalah kita ubah mindset terlebih dahulu itu tadi. Kemudian jangan terbatasi bahwa organisasi akan mengganggu perkuliahan kita. Jangan seperti itu, karena itu sudah membatasi mindset teman-teman bahwa wes aku nggak usah organisasi, timbangane
perkuliahanku hancur. Jangan seperti itu, dan saya yakinkan organisasi ini penting. Nah, bagaimana membagi waktu? Kita harus menyiapkan skala prioritas terlebih dahulu. Skala prioritas kita ciptakan. Kalau dulu saya list apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu, kemudian ketika dibagi dengan organisasi apa yang harus saya lakukan, dan kita harus menimbang-nimbang bahwa minggu ini saya banyak kegiatan di perkuliahan. Jadi ya mungkin kegiatan di organisasi sedikit dikurangi. Kemudian ketika mengambil tanggung jawab yang lebih besar menjadi ketua Ormawa, harus menimbang-nimbang terlebih dahulu. Perkuliahan di semester depan nanti kira-kiranya apa sih? Perkuliahan yang mungkin sedikit memberatkan apa sih? Dan lain sebagainya. Kemudian ketika saya akan menjadi ketua nanti pertimbangannya seperti apa? Bagaimana cara mengatur kita? Bagaimana kita menyampaikan ini ke dosen dan lain sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan harus kita cari di dosen pembimbing akademik, di dosen-dosen yang dekat dengan kita. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Kalau dulu saya seperti itu. Jadi sebelum naik ke ketua BEM fakultas, saya mencari pertimbangan dulu. Saya meminta pertimbangan dari beberapa dosen-dosen yang memang dulunya seorang aktivis. Bagaimana sih dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah ubah mindset. Jangan berpikir bahwa organisasi akan mengganggu perkuliahan, tapi justru itu malah mendukung personal dari diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu yang paling penting adalah skala prioritas. Kita ciptakan dulu skala prioritas, kita susun apa yang harus dikerjakan, apa yang kita sisihkan terlebih dahulu. Kurangi waktu yang nggak penting, kurangi kegiatan yang nggak penting. Itu yang paling penting dan fokus. Seperti itu, Mas. Satu pertanyaan lagi, Mas. Kemampuan apa yang harus dimiliki seorang aktivis atau seorang organisatoris menurut Mas Badrus? Kemampuan. Iya. Kemampuan ya apa ya, nggak tahu malu mungkin ya, nggak tahu malu. Jadi kalau rasa malu ini sedikit dikesampingkan rasa malu ini. Pede yakin. Nah benar, pede yakin. Jadi itu yang paling penting menurut saya adalah pede yakin, dan rasa malu ini ya singkirkan terlebih dahulu. Meskipun nanti pada akhirnya sedikit kacau dan sebagainya, ya tabrak aja, pede yakin. Itu sih yang paling penting. Dan ini sih buang pikiran-pikiran negatif. Jadi jangan mengedepankan negatif thinking terlebih dahulu. Jadi tetap positif thinking. Mungkin aku kok capek ya. Ini mungkin untuk teman-teman yang di Ormawa mungkin sama. Kok aku tok ya sing garap dan lain sebagainya. Jangan berpikir seperti itu. Anggap saja apa yang teman-teman kerjakan hari ini adalah yaitu untuk investasi teman-teman di masa depan. Jadi itu sih yang kalau ditanya apa sih yang penting untuk menjadi seorang organisatoris, ya mungkin jangan malu, pede aja, dan tetap positive thinking. Ya. Baik, itu dia rekan Unesa obrolan saya bersama Mas Badrus. Mungkin ada Instagram yang bisa dikunjungi oleh rekan Unesa bila mana ingin mengetahui lebih jauh tentang BEM Unesa ini. Kalau di BEM Unesa yang paling update, yang terupdate adalah di Instagram memang, Mas. Jadi teman-teman bisa mencari di Instagram dengan mengetikkan BEM_Unesa. Nah nanti di sana akan ada email BEM apa, kemudian Twitter BEM apa, nanti bisa dicari di sana. Jadi bisa dicek satu pintu saja di BEM Unesa. Tapi kalau ingin mengikuti sosial media kita yang lain, kita juga ada Twitter, ada YouTube, dan sama kok BEM Unesa. BEM Unesa ya. Jadi rekan Unesa, seperti yang saya bicarakan di awal tadi, bahwa bila mana kita mengupas keorganisasian atau organisasi, itu tidak akan ada habisnya. Masih banyak banget yang belum kita bahas di sini. Nah, kalian bisa langsung tanya-tanya, langsung kepoin di Instagram untuk mengetahui lebih jauh mengenai Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Di tingkat jurusan pun kalian juga bisa kepoin nanti. Di sana juga mungkin ada yang mengikuti, kan bisa langsung dikepoin nanti mungkin dari jurusan apa, HMC-nya apa, fakultasnya apa. Gitu nanti ada ya. Jadi mantapkan tekad kalian untuk menjadi mahasiswa yang bermanfaat, bukan hanya untuk Unesa, melainkan untuk nusa dan bangsa. Jangan lupa juga follow Instagram @radiounesa, kunjungi channel YouTube-nya di Radio Unesa ya.
Untuk yang punya Facebook bisa kunjungi fanpage juga di Radio Unesa. Baik, terima kasih Mas Badrus Siap. sudah hadir di studio Radio Unesa. Semoga kedepannya BEMU semakin jaya, semakin Amin, sukses. Ya. Amin. Amin. Terima kasih. Baik rekan Unesa, demikian Bincang Unesa kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi.